Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, mengakhiri kehidupan dengan tindakan bunuh diri sering terjadi di media sosial. Hampir setiap hari ada saja orang yang nekat mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Alasannya sangat sederhana, yakni banyak orang sudah tidak sanggup lagi menanggung beban penderitaan kehidupan sehari-hari, baik batin maupun fisik. Memang saudara-saudariku yang terkasih, harus kita akui bahwa manusia tidak bisa hidup sendirian saja. Manusia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, terlebih dalam menanggung segala beban penderitaan hidupnya. Penderitaan itu perlu dibagikan kepada sesama manusia, tetapi teristimewa orang juga membutuhkan Tuhan, Sang Asal dan Sang Pencipta dan Penghibur. Ketika sesama manusia tidak dapat membantu banyak, Tuhan akan membantu dengan caranya sendiri dan menguatkan manusia dalam menghadapi penderitaan. Itulah sebabnya kita harus sering membuka hati dan berelasi dengan Tuhan. Inilah yang dipesankan oleh Nabi Yesaya pada bacaan pertama. "Ya Tuhan, Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami." Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Injil pada hari ini menyadarkan kita bahwa Tuhan senantiasa memberi jalan keluar bagi setiap persoalan yang sulit kita pecahkan dengan tenaga kita sendiri. Hati Tuhan yang penuh belas kasih siap selalu menerima siapa saja yang letih dan lesu, dan memberikan kekuatan baru kepada kita kalau kita datang kepadanya. Pertanyaannya, maukah kita membagi beban itu kepada Tuhan? Atau kita masih memikul semuanya dan bersikukuh pada kekuatan kita sendiri yang lemah ini? Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak hanya mengajak kita untuk memperhatikan orang miskin,
lewat datang kepadanya dan mencari yang hilang, mencintai tanpa pamrih, mengampuni tanpa batas, dan seterusnya. Tetapi ia juga menjadi tambatan hati, tempat kita menyandarkan diri manakala jiwa kita lelah. Yesus adalah embun sejuk yang dapat menyegarkan jiwa kita. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga lewat permenungan hari ini kita semakin berserah kepada Tuhan, percaya kepadanya bahwa Dia akan membantu siapa saja yang datang kepadanya. Sebab Tuhan telah mengatakan kepada kita, marilah kamu semua yang letih lesu dan memikul beban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan memberkati kita. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, tuntunlah kami agar kami mau meletakkan segala peristiwa hidup kami dalam penyelenggaraan-Mu. Buatlah hati kami menjadi lembut untuk bisa berbagi penderitaan kepada sesama kami dan membuka hati kami terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Terlebih-lebih ya Tuhan, semoga kami mampu menyerahkan hidup kami dan datang kepadamu sebagai Bapa yang baik dan Maha Pengasih bagi kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.